Waalaikumsalam. Gambarnya, strategi nasional, situasi dan program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana di Indonesia. Nah, kita belajar hanya 3 materi hari ini ya, strategi nasional KIAKB, situasi KIAKB di Indonesia, dan program kesehatan yang mendukung KIAKB. Nah, untuk membicarakan strategi, itu yang pertama pasti kita ngomong visi misi dulu. Visi misi Indonesia ya. Indonesia mempunyai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kita pada saat pertemuan pertama sudah membahas ya apa sih Indonesia Emas itu, apa sih bonus demografi sudah ya. Nah, itu merupakan visi dari Indonesia. Jadi pada saat 100 tahun usia Indonesia nanti di tahun 2045 itu cita-cita atau visi kita adalah menjadi negara maju. Nah, untuk misi-misinya itu ada 8. Ada yang tahu 8 asta cita Presiden Prabowo ya. Kenapa disebut asta cita? Karena ada 8. Ini seperti yang terlihat di sini yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini itu ada misi yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan Gen Z, dan penyandang disabilitas. Kemudian visi yang keenam yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini adalah visi misi Indonesia. Kita awalnya dari sini. Lalu isu strategis apa yang kaitannya dengan kependudukan dan pembangunan keluarga? Kalau di kependudukan itu kaitannya dengan isu pengendalian pertumbuhan penduduk, kemudian disparitas pembangunan berbasis kependudukan, persebaran penduduk yang belum merata, tantangan dan peluang bonus demografi tahun 2025 sampai dengan 2045. Kemudian untuk isu strategis pembangunan keluarga, tantangan kita atau isu strategisnya adalah pernikahan dini. Masih banyak nih ya pernikahan dini. Kemudian AKI dan AKB, angka kesehatan ibu dan angka kesehatan anak. Kemudian juga ada peran ayah dan keluarga stunting, dan kemudian peningkatan kualitas lansia. Kaitannya dengan isu strategis pembangunan keluarga. Nah, strategi nasional kesehatan ibu dan anak serta KB itu visi nasionalnya adalah terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas yang tadi ya. Kesehatan ibu dan anak yang berkualitas adalah fondasi penting untuk mencapai visi ini. Jadi untuk mencapai seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa modal dasar visi Indonesia Emas 2045 adalah SDM yang berkualitas. Jadi SDM yang berkualitas ini cikal bakalnya apa? Yaitu kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk RPJMN 2025 sampai 2029, rencana pembangunan jangka menengah nasional ini menjadi panduan strategis pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan, termasuk KIA dan KB. Tujuannya adalah memastikan akses semua wanita, anak perempuan, dan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, maternal, neonatal, anak, dan remaja yang berkualitas sebagai bagian penting dari pencapaian kecakupan kesehatan universal. Kemudian kerangka kebijakan nasionalnya ini berfokus pada peningkatan kesehatan reproduksi berkualitas, merata, berkesinambungan, terintegrasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Jadi bukan hanya menekan laju pertumbuhan penduduk secara kuantitas, tetapi juga kualitas penduduknya ya. Jadi makanya harus ada pengembangan keluarga atau pembangunan keluarga ini sangat penting. Lalu apa pentingnya kesehatan ibu dan anak dan KB ini? Pernahkah kalian membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Masa depan yang cerah dimulai dari keluarga yang sehat dan bahagia.
Nah, inilah mengapa topik kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana itu penting untuk kita semua. Urgensinya KIAKB ini. KIA adalah kegiatan prioritas karena indikator dampaknya seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting itu mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Makanya ini indikator-indikator ini, tiga indikator ini menjadi indikator cerminan keberhasilan pembangunan kesehatan. Jadi kalau angka kematian ibunya meningkat, berarti pembangunan kesehatannya ada masalah nih. Angka kematian bayinya meningkat, berarti pembangunan kesehatannya ada masalah. Apalagi stunting yang sekarang menjadi isu nasional ya, stunting. Karena stunting itu merupakan musuh dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kemudian dampaknya terhadap pembangunan nasional. Nah, angka kematian ibu dan angka kematian bayi juga menjadi indikator penentu dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan kesehatan ibu dan anak memastikan tumbuh kembang yang optimal. Nah, ini gambaran umum KIA dan KB di Indonesia. Ya. Kita lihat grafik ini. Indonesia itu peringkat kedua tertinggi se-Asia angka kematian ibunya. Luar biasa ya. Bagus nggak ini? Angka kematian ibunya tertinggi kedua se-Asia. Berarti kan masih ada tantangan atau masalah di situ ya dalam pembangunan kesehatan. Kemudian kita lihat angka kematian bayinya. Indonesia itu keempat peringkat di Asia, tertinggi ya, bukan bukan terbaik ya, ini tertingginya. Berarti ini masih menjadi PR bersama ya, PR pemerintah. Nah, ini tantangan-tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pencapaian SDGs. Ada yang tahu SDGs itu apa? Cung, raise hand boleh. Siapa yang tahu SDGs? Ya, Nanda 3A. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menjawab. Jadi, SDGs ini tuh merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi, ini tuh tujuan pembangunan dunia secara berkelanjutan gitu. Iya, iya betul ya. Jadi uh, sus- Sustainable Development Goals. Jadi tujuan goals itu kan tujuan development pembangunan, sustainable berkelanjutan. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pencapaian SDGs kita masih jauh dari target. Kemudian pergeseran penyebab kematian ibu ke komplikasi non-obstetrik. Kemudian peran aktif laki-laki dan kesehatan reproduksi itu juga masih menjadi tantangan. Karena di BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu ada yang namanya GATI, program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa ada gerakan ini? Karena laki-laki ini atau peran ayah itu kurang aktif ya. Maksudnya eh, sekarang tuh banyak fenomena fatherless. Jadi yang ayahnya sebetulnya ada, tapi dia tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Mungkin dulu waktu kita belajar waktu SD, apa tugas seorang ayah mencari nafkah? Ternyata tidak tidak hanya itu ya. Jadi ayah itu bukan hanya bertugas mencari nafkah, tapi dia juga harus aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Lalu apa sih dampak ketika eh, seorang anak ini kehilangan sosok ayah atau fatherless. Itu macam-macam dampaknya, bisa ke eh, akademis, bisa ke psikologisnya juga, bisa juga meningkatkan perilaku-perilaku yang eh, apa yang berpotensi negatif gitu ya. Misal, eh, coba saya mau nanya di sini, ada yang tidak dekat dengan ayahnya?
atau semua dekat akrab, pasti banyak ya yang tidak terlalu dekat dengan ayah. Nah, ini yang bisa menimbulkan tadi ya dampak-dampak tersebut. Kemudian faktor ekonomi dan pembunuhan gizi ini juga menjadi tantangan pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak. Udah pasti ya karena stunting atau keluarga berisiko stunting salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi. Nah, Indonesia masih memiliki PR besar di bidang KIA. Mari kita lihat berapa angkanya. Angka kesehatan angka kematian ibu masih tinggi. Itu sekitar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2023. Target SDGs itu hanya 70 per 100.000. Jadi kita masih jauh dari target ya. Targetnya 70, kita masih 189. Ini satu Indonesia ya. Kemudian angka kematian bayi pada tahun 2023 sekitar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun terus menurun, tapi tetap perlu berjuang agar lebih banyak bayi yang tumbuh sehat. Kemudian stunting. Nah, ini prevalensi stunting kemarin sudah kita bahas juga. Sebetulnya menurun prevalensi stunting di Indonesia. Tetapi targetnya di tahun 2024 itu targetnya 18,8%. Sekarang ini sudah tahun 2024 itu 19,8, kemudian di tahun 2025 18,8. Nah, target di tahun 2029 itu 14,2%. Nah, kalau sekarang masih kalau yang kemarin lah ya, data-data yang kemarin itu 1 dari 5 anak balita itu mengalami stunting. Nah, ini tingkat partisipasi KBM-CPR atau Modern Contraception Prevalency Rate. Ini kalau TFR kemarin apa? Total Fertility Rate ya, jadi tingkat kelahiran. Kalau TFR semakin rendah makin bagus. Kalau CPR makin tinggi makin bagus ya. Kalau CPR itu berarti kalau makin tinggi berarti apa partisipasi aktif yang ikut KB itu berarti meningkat kan, itu bagus. Nah, ini kalau TFR-nya itu masih sudah 2,1 ya, berarti rata-rata kelahiran itu satu pasangan itu 2 anak gitu. Kemudian untuk CPR-nya 56,26% ini di Indonesia. Kalau di Cimahi kalau tidak salah itu udah sekitar 60-an, 60% ya. Peran penting KB yang pertama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Unmet need dan tantangan programnya, kurangnya pengetahuan dan mitos negatif KB. Partisipasi pria sangat rendah dan partisipasi pria sangat rendah ini maksudnya dalam ini KB ya. Jadi masih sedikit yang KB pria yang peserta aktif KB pria itu masih sedikit. Kemudian dukungan program mengendur, distribusi TFR tidak merata. Ini tantangan kita di Indonesia. Nah, kita lihat potret KB di Jawa Barat. Ini kita fokus ke TFR ya, yang tadi ya, total fertility rate. Targetnya 2,05. Ini target Jawa Barat. Sekarang Jawa Barat 2,03. Berarti sudah tercapai belum? Kalau TFR kan tadi makin kecil makin bagus ya. Berarti kalau targetnya 2,05, Jawa Barat capaiannya 2,03, berarti ini sudah tercapai. Untuk nasional di 2,11. Kemudian ini ASFR itu singkatan dari Age Specific Fertility Rate. Jadi kelahiran hidup dari spesifik umur. Nah, kalau di usia 15 sampai 19, ASFR-nya itu
targetnya 21, Jawa Barat 18,7. Berarti ini bagus. Karena ASF semakin tinggi ASFR 15 sampai 19, artinya masih banyak pernikahan dini, pernikahan usia anak. Kita targetnya di 21, tapi pencapaiannya 18,7. Berarti ini sudah bagus. Lalu kemudian kita lihat ke eh, angka prevalensi yang ini ya. Oh, ini aja. Persentase peserta aktif MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Ini targetnya 25,4, Jawa Barat 22,8. Ini berarti masih kurang ya. Kalau persentase peserta aktif MKJP berarti kan semakin tinggi semakin bagus. Nah, ketika target 25, Jawa Barat masih 22, artinya masih belum tercapai targetnya. Target kemudian capaian nasionalnya di 25,5%. Untuk angka prevalensi kontrasepsi modern, dia modern contraception prevalensi rate, target di Jawa Barat 63,6, pencapaian di Jawa Barat 4,3. Nah, berarti ini lebih bagus. Kalau MCPR kan semakin tinggi semakin bagus ya. Lalu ini data kehamilan yang tidak diinginkan, KTD. Jawa Barat itu 16,2, nasional 13,2% ya persentase kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian ini KBPP. Nah, ini kalian nanti kalau di tingkat 4 mulai menyusun-nyusun skripsi, jika butuh data, silakan ya hubungi saya nih. Data-datanya lengkap. Mau ngambil tentang unmet need, tentang kehamilan tidak diinginkan, atau tentang yang kaitannya dengan KB. Kemudian KBPP. Nah, KBPP di Jawa Barat itu capaiannya 62,8, di nasional 48,9. Terendah Kota Cimahi. Kita lihat ini, menyedihkan ya. Jadi peserta KB baru pasca persalinan itu masih rendah di Kota Cimahi. Ini menjadi dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang paling rendah itu di Cimahi. Kenapa? Kenapa KBPP-nya masih rendah? Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa inilah keterlibatan dari TPMB ya, tempat praktek bidan swasta nih. Jadi perlu adanya edukasi juga dari bidan untuk meningkatkan KBPP ini pada pasien-pasien yang mungkin datang ke TPMB-nya. Nah, ini pasangan usia subur hamil 4T. Kemarin saya sudah sampaikan 4T itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering. Di Jawa Barat 27,7, nasional 28,3. Masih lumayan tinggi ya. Oke, next. Kenapa sih angka-angka tadi masih menjadi permasalahan? Ini faktor pertama, faktor sosial dan ekonomi. Jadi pendidikan masih rendah, kemiskinan, norma sosial, itu bisa mempengaruhi akses dan pemanfaatan layanan KI/AKB. Lalu kemudian akses pelayanan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang kurang memadai di daerah terpencil, sulitnya transportasi dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih menjadi hambatan juga. Lalu kemudian kualitas pelayanan. Meskipun ada pelayanan, kualitasnya mungkin belum merata. Misalnya, masih ada kesenjangan dalam implementasi inisiatif nasional karena disparitas regional. Kemudian juga tantangan budaya dan pengetahuan. Misalnya kurangnya pengetahuan tentang pentingnya KI/AKB atau masih beredarnya mitos-mitos ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas juga, ada kepercayaan yang salah gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah desentralisasi sistem kesehatan. Jadi penyerahan kewenangan ke daerah, sebagian kewenangan ke daerah
itu menyebabkan indikator KB dan kesehatan reproduksi jadi stagnan atau jauh dari target nasional. Jadi setelah kewenangannya diserahkan ke daerah, malah jadi stagnan ya, tidak ada peningkatan. Itu tantangan-tantangannya. Lalu, nah ini korelasi antara KBPP, MCPR, unmet need, KTD, kehamilan tidak diinginkan, TFR, lalu AKI, AKB, dan stunting. Kita lihat nih, ketika pendampingan ibu hamil dan ibu pasca edukasinya ya, itu bisa berpotensi pelayanan KBPP, bisa menaikkan pasang baru, dan MCPR. Jadi ini mempengaruhi nih pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Lalu pelayanan KBPP ini bisa tadi kan menaikkan PB dan MCPR, itu bisa menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dari pasangan usia subur. Nah, kehamilan tidak diinginkan dari pasangan usia subur bisa menekan sehingga TFR-nya bisa turun. Lalu jika TFR turun, maka angka kematian bayi, angka kematian ibu dan stunting ini juga bisa ditekan. Nah, ini pentingnya nih edukasi dan pelayanan KBPP oleh nakes-nakes di Vaskes nih ya, baik itu di pemerintah, di swasta, TPMB. Nah, kalau pemerintah memang apa memiliki keterbatasan sehingga eh, memerlukan dukungan dari swasta dan TPMB. Makanya kerja kolaboratif itu sangat penting ya untuk mencapai tadi target-target kita itu memang tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi harus ada kolaborasi. Kemudian ini unmet need-nya IAT dan TIAL naik nih. Jadi ketika kehamilan tidak diinginkan dari pasangan usia subur itu eh, berpotensi unmet need-nya tinggi. IAT, ada yang tahu IAT? Siapa yang bisa jawab? IAT itu apa? Tuh, ada yang bisa jawab? IAT itu apa? IAT, Izin Ibu, apa ya, ingin anak tunda? ya. Kalau TIAL, IAT itu ingin anak tunda. Kalau TIAL apa? Tidak ingin anak lagi. Lepas dulu ya. Jadi ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi itu bisa menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Saya catat ya yang aktif nih, karena tadi diminta katanya yang mahasiswa yang aktif untuk diberi nilai plus. Nah, ini kita lihat catatannya. KBPP, KB baru, MCPR, unmet, KTD tidak merupakan indikator tunggal yang berdiri sendiri, tapi saling berhubungan. Ya, KBPP sebagai kontrol untuk unmet need, KB baru dan MCPR, KTD sampai pada TFR. Contohnya, ibu melahirkan 100 orang, yang ikut KBPP 42 hari 50 orang, maka 50 orang ibu tidak KBPP, itu akan menjadi unmet need. Jadi pasti kaitannya erat ya, ketika apa namanya KBPP naik, unmet need-nya turun, tapi KBPP-nya turun, otomatis unmet need-nya naik. Nah, pilar utama pondasi strategi KIAKB, penguatan pelayanan kesehatan primer. Ya, ini yang utama untuk strategi KIAKB itu, yang pertama penguatan pelayanan kesehatan primer. Garda terdepan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu
lalu pelayanan komprehensif mulai dari prakonsepsi hingga pasca persalinan, deteksi dini resiko kehamilan, kunjungan antenatal sesuai standar. Kalau pemeriksaan kehamilan selama kehamilan harus berapa kali minimal? Izin Ibu. NASA berapa? Izin Ibu 6. Iya, 6 kali ya, minimal 6 kali. Ini itu juga ada pengukurannya kita. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan minimal 6 kali itu berapa? Itu ada menjadi indikator penilaian pengukuran juga ya. Kemudian peningkatan akses dan kualitas layanan rujukan, ya, memastikan ibu dan anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut bisa mendapat layanan di rumah sakit dengan cepat dan tepat. Lalu kemudian pemberdayaan masyarakat dan keluarga, ini melibatkan komunitas dan keluarga secara aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB. Lalu sinergi lintas sektor dan kemitraan. Program KIAKB itu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerjasama antar kementerian, lembaga, juga organisasi masyarakat dan swasta. Nah, program-program apa sih yang mendukung KIA dan KB? Yang pertama, tadi fokus pemeriksaan atau ANC, persalinan aman, perawatan nifas, dan dukungan ibu menyusui. Lalu kemudian perawatan bayi baru lahir, pemantauan tumbuh kembang, inisiasi ASI eksklusif, gitu ya. Kemudian menyediakan imunisasi dasar dan lanjutan, deteksi dini tumbuh kembang, pengobatan balita. Nah, ini semua tercakup dalam program-program Posyandu. Ya ada, ini di Posyandu kan dilaksanakan ya. Kemudian layanan konsultasi KB, kontrasepsi, pemeriksaan calon pengantin, edukasi kesehatan reproduksi. Lalu program lainnya, perbaikan gizi masyarakat. Nah, program yang mendukung KIAKB ya, contohnya yang makanan bergizi gratis kan kemarin sudah kita bahas. Jadi makanan bergizi gratis ini sasarannya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi juga minimal 10% itu harus sasaran B3 atau 3B ya, yaitu baduta, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu menjadi sasaran MBG. Itu salah satu yang mendukung KIA. Kemudian fokus 1000 HPK. Nah, ada yang tahu 1000 HPK itu apa? Boleh raise hand. Kenapa? Ya, Zahwa kelas 3A silahkan. Apa yang dimaksud dengan 1000 HPK? Kenapa 1000? Dari mana tuh 1000? Kenapa nggak 1500 gitu? Izin Ibu, 1000 HPK itu singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu tuh mulai dari masa konsepsi atau eh, terbentuknya janin Ibu sampai usia kurang lebih 2 tahun Ibu. Ya, betul ya. Jadi kenapa 1000? Ketika konsepsi sampai hamil itu kan 9 bulan ya. 9 bulan itu dikali 30 kan 270 hari. Lalu kemudian sampai anak usia 2 tahun, 2 tahun itu 1 tahun kan 365 hari ya. Kalau 2 tahun berarti 730. 730 ditambah 270 ya. Jadi itu kenapa disebut 1000 HPK. Lalu kenapa 1000 HPK ini penting? Karena pada saat 1000 HPK itu sel-sel otak tuh kan tumbuh dengan cepat. Jadi benar-benar butuh nutrisi untuk melahirkan seorang anak yang berkualitas gitu ya, SDM yang berkualitas itu dibutuhkan nutrisi yang banyak itu di 1000 HPK. Lalu kemudian ada program pemerintah juga nih pemberian tablet tambah darah. Itu di sekolah-sekolah tuh seminggu sekali untuk rematri ya. Itu dibagikan tablet tambah darah. Kalau kalau mahasiswa masih dibagikan TTD nggak? Masih? Oh, enggak ya. Berarti anak SMP dan SMA ya untuk remaja putrinya. Tapi ini ternyata kendalanya di lapangan apa? Jarang yang diminum.
Jadi si tablet tambah darah ini dibagikan oleh guru dari puskesmas ya, dibagikan oleh guru, kemudian dibawa pulang disakuin, udah nggak diminum. Karena saya juga punya anak gadis gitu, saya sering menemukan tablet tambah darah di saku seragamnya. Ketika saya tanya ini apa, kenapa nggak diminum, mual katanya. Itu memang tablet tambah darah kan isinya Fe dan memang efek sampingnya mual, tapi apa yang formulasi yang terbaru itu tidak terlalu mual katanya, ya. Lalu kemudian juga ada program nih edukasi kesehatan reproduksi remaja, termasuk pembinaan Jatim, bermitra dengan forum genre, PIK-A, sekolah-sekolah. Nah, ini kita juga ada program di dinas ya, di BP3AP2KB itu yang membina forum genre. Mereka apa namanya? Mereka dibina untuk menjadi konselor sebaya. Jadi untuk menjadi konselor teman-teman sebayanya, materinya apa? Ya ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi, dengan stunting, salah satunya itu. Kemudian untuk pembinaan calon pengantin itu juga ada programnya kita. 3 bulan sebelum menikah itu calon pengantin harus mengikuti pembinaan calon pengantin. Lalu diapain sih pembinaan calon pengantin ini? Diperiksa kesehatannya, dikasih edukasi ya, eh, untuk sebenarnya tujuannya adalah eh, agar mereka ini ketika nanti menikah itu melahirkan anak-anak yang bebas stunting gitu. Ini bekerja sama dengan dinas DP3AP2KB atau Dinas OPDKB, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama. Lalu ini yang tadi saya bilang Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kita punya program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini untuk tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Jadi tadi dampak-dampak fatherless tadi ya, ternyata memang diperlukan peran ayah aktif dalam pengasuhan anak, mulai dari istrinya hamil mungkin menjadi suami siaga mengantar ke sana ke sini gitu ya, mengantar periksa kehamilan, kemudian anaknya nanti lahir dia juga siap mendampingi ketika istrinya atau sang ibu mengalami baby blues, itu suaminya harus mendampingi sampai anaknya besar ya, balita, kemudian masuk ke remaja, itu memang memerlukan peran aktif ayah dalam pengasuhannya. Kemudian selanjutnya nih layanan IFATES. Nah, ini juga ada kita programnya gratis dari Dinas Kesehatan. Itu untuk mendeteksi dini kanker serviks. Kemudian penguatan KIAKB melalui preventif dan promotif ya, pencegahan dan promosi. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta meningkatkan kesertaan KB. Lalu yang terakhir, sebetulnya masih banyak ya, ini saya hanya merangkum yang garis besarnya saja. Ini ada program Genting. Apa itu Genting? Genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi kita mencari orang tua asuh untuk keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Bukan hanya yang dicarikan orang tua asuhnya itu bukan hanya anak stunting saja, tetapi misalkan ibu hamil yang berisiko, ibu hamil kek yang kondisi ekonominya kurang gitu ya, itu kita bisa mencarikan orang tua asuh. Lalu orang tua asuhnya ngapain ini? Jadi bukan orang tua asuh kayak diangkat anak atau seperti bukan ya, tapi kita orang tua asuh ini memberikan bantuan atau donasi bisa berupa nutrisi juga non nutrisi. Misalnya keluarga berisiko stunting jambannya tidak layak. Nah, ke si A misalnya mau menjadi orang tua asuh dengan memberikan jamban yang layak, membangunkan atau membuatkan jamban yang layak. Nah, itu disebut orang tua asuh cegah stunting. Ini ada program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, poin-poin penting yang bisa kita ambil di sini, yang pertama adalah situasi KIAKB kita itu masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait
angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Meskipun sudah ada kemajuan ya, tapi tetap masih menjadi tantangan serius. Karena tadi kita lihat di Asia itu angka kematian ibunya kedua tertinggi, kemudian angka kematian bayinya keempat tertinggi. Lalu yang kedua, pemerintah itu sudah merumuskan strategi nasional yang komprehensif, didukung pilar-pilar utama dan berbagai program kesehatan. Yang ketiga, kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang ada. Nah, ini udah selesai sih materinya. Cuman di situ sebetulnya harus ada diskusi kelompok, studi kasus. Cuman ini kita ada di dalam breakout room ya. Kalau breakout room tidak bisa dibuat breakout room lagi ya. Kalau begitu, gini aja lah, tugas perorangan aja. Saya kasih, di sini saya punya 10 studi kasus. Kalian buat aja masing-masing. Tadinya sih pengennya ini dibuat per kelompok gitu ya. Kalian buat kerjakan masing-masing. Waktunya mungkin setengah jam aja ya, sampai 14.30. Saya punya 10 studi kasus. Kalian pilih aja masing-masing 2. Cukup nggak 30 menit? Nanti kita lihat aja ya, kalau 30 menit tidak cukup, nanti kita tambah waktunya. Saya akan share studi kasusnya. Nah, ya, ini ada 10 studi kasus. Kalian boleh bebas pilih mau studi kasus yang mana, masing-masing 2 studi kasus dikerjakan. Itu saya sudah share di kolom chat untuk soalnya. Coba dibuka dulu, bisa nggak? Waktunya sampai, boleh pilih 2 aja ya. Pilih 2 studi kasus untuk dikerjakan. Waktunya 30 menit sampai 14.30. Linknya bisa dibuka.